Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Dafal baru. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan Cisco paket tracer modul 9.1.3 untuk judul Identify, MAC, and IP address. Mungkin bagi kalian yang baru mengerjakannya bisa membaca-baca terlebih dahulu, mulai dari objektifnya, backgroundnya, lalu instruksinya. Di sini saya akan langsung mengerjakan saja agar tidak terlalu lama durasinya. Yang pertama kita akan membuka yang kelima ini, lalu desktop, command prompt, semuanya sama ya, 172.16.315. Kita akan ping ke 2. Kalau 2 itu dia di sininya bukan 5 tapi 2, itu saja yang beda. Ping 172.16.31.2. Oke, kita ping. Oke, bisa, mungkin kita akan lanjut juga. Kita akan ngeping ke 4. Oke, berhasil juga. Kali ini kita akan coba ping yang jarak jauh. Ping 10.10.10.2. Prosesnya agak lama karena jaraknya masih bilang jauh ya. Di sini juga bisa, karena dari sini ke sini, dari ujung ke ujung. Lalu di sini kita akan coba yang 3 ini, ping kedua, apakah lama atau enggak. Ping 172.16.3.2. Kita coba 31 nya enggak ada. 31.2. Oke. Kita sudah berhasil untuk lakukan ping-ping yang ada di sini ya, perintah ping-pingnya ini. Kita akan lanjut ke bagian pertanyaan dari 1 sampai 20. Pada pertanyaan pertama, jawabannya di sini kita akan langsung menjawabnya dia biar menghemat durasi. Yang pertama jawabannya adalah ya. Jaringan menggunakan kabel Cooper Starlink Through untuk koneksi fisik antara perangkat kabel dan menggunakan media wireless untuk menghubungkan laptop PC ke access point. Lalu pada pertanyaan kedua jawabannya adalah no, kabel hanya berfungsi sebagai media transmisi fisik dan tidak mengubah penanganan atau isi dari PDU. Lalu pada pertanyaan yang ketiga jawabannya adalah tidak. Hub menerima seluruh informasi bit data secara utuh tanpa ada yang hilang lalu meneruskan kembali. Pada pertanyaan 4 jawabannya adalah nothing. Hub bekerja di OC layer 1 sehingga hub tidak membaca, tidak memproses, dan tidak melakukan apapun terhadap alamat MAC maupun alamat IP di dalam PDU. Lalu pada pertanyaan kelima adalah ya, access point mengubah format enkapsulasi frame dari format kabel menjadi format udara nirkabel agar data bisa dipancarkan. Lalu yang pertanyaan ke-6 adalah tidak ada informasi alamat MAC atau IP yang hilang, semuanya tetap terjaga di dalam paket data selama proses transfer nirkabel. Pertanyaan ke-7 adalah layer 1 atau physical layer untuk hub dan layer 2 data link layer untuk access point. Lalu pada pertanyaan ke-8 adalah jawabannya ya, hub tetap mereplikasi dan menyebarkan paket tersebut ke semua perangkat lain meskipun perangkat penerima nantinya akan menolak paket tersebut dengan tanda silang merah. Lalu pada pertanyaan yang ke-9 ya, the destination MAC address atau alamat MAC tujuan selalu muncul paling awal pada struktur frame Ethernet 2. Lalu di sini kita akan sedikit memainkan dari 5 ke 3, lalu dari 5
lagi dari 5 ke 2, kita akan kasih lagi dari 5 ke 10, kita kasih lagi dari 3 ke 2. Ini sebenarnya cara ping juga ya, salah satu cara ping. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau ngetik, kalian bisa melakukan ini untuk ngepingnya. Oke. Nah, di bawah sini adalah semua prosesnya. Kita lanjut ke pertanyaan 10. Jawabannya, agar perangkat switch atau kartu jaringan menerima dapat langsung membaca alamat tujuan dengan cepat dan menentukan apakah paket tersebut harus diterima atau diteruskan tanpa perlu membaca seluruh isi paket terlebih dahulu. Lalu pada pertanyaan ke-11, jawabannya ya, perangkat yang sejenis atau berbeda di bawah vendor yang sama memiliki awalan OUI yang sama, contohnya beberapa perangkat dimulai dengan 00D0.2BA atau 0060.2AF. Lalu pada pertanyaan ke-12, tidak berbeda dengan hub, switch hanya meneruskan paket secara spesifik ke port tujuan yang tepat berdasarkan MAC address table sehingga tidak mengirimkan ke perangkat yang salah. Lalu pada pertanyaan ke-16, jawabannya perubahan tersebut terjadi di router. Dan pertanyaan ke-14, alamat tersebut digunakan oleh interface router atau untuk sesuaikan dengan perangkat spesifik di tabel atasmu, biasanya memiliki interface gateway router. Lalu pada pertanyaan ke-15, alamat MAC lainnya terbagi dan dimiliki oleh kartu jaringan fisik dari masing-masing PC, laptop, dan switch yang ada di dalam topologi. Lalu pada pertanyaan ke-16, tidak, alamat IPv4 asal dan tujuan tidak pernah terhubung, posisinya di dalam kolom PDU dari tujuan awal sehingga ujung akhir perjalanan. Pertanyaan ke-17, ya, saat terjadi balasan, posisi alamat akan bertukar. IP tujuan awal kini menjadi source IP dan IP penerima awal kini menjadi destination IP. Lalu pada pertanyaan ke-18, komputer di jaringan sebelah kiri menggunakan segmen IP kelas privat yaitu 10.10.10 dan angkanya. Sedangkan komputer di jaringan sebelah kanan menggunakan segmen IP kabel privat 172.16.31 lalu angkanya. Pertanyaan ke-19, jawabannya karena fungsi utama router adalah untuk menghubungkan dan menjembatani dua atau lebih jaringan lokal yang berbeda segmen. Setiap port pada router bertindak sebagai default gateway bagi masing-masing jaringan lokal tersebut. Lalu pada pertanyaan ke-20, jawabannya adalah format alamat jaringan yang digunakan akan berubah dari alamat 32 bit menjadi alamat 128 bit. Selain itu, proses pencairan alamat fisik lokal tidak lagi menggunakan protokol ARP melainkan diganti oleh protokol NDP. Namun konsep perubahan MAC address di router akan tetap sama. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya bacakan atau saya jawab. Sampai di sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.